Baik, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan mulia lagi diberkahi Ar-Rahman, dan Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karenanya, menjelang hari-hari terakhir, sama-sama kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya PD Salimah Tangsel dalam hal ini ingin melayakkan kita semua untuk meraih keutamaan malam 1000 bulan tersebut dengan bekalan bersama Ustadz Wildan Cinta Firdaus, insyaallah ya. Oleh karenanya sebelum beliau memulai ya, memberikan tausiah, ada baiknya saya bacakan sekilas profil ya, tentang Ustadz yang insyaallah ini. Nama Wildan Firdaus ya. Kita kenal sebagai Wildan Cinta Firdaus. Ini saya baru tahu nih Ustadz, insyaallah. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya ya, 11 Ramadan. Masyaallah. 1391 Hijriah atau 31 Oktober 1971. Status menikah, 1 istri, 7 anak, 5 putra, 2 putri, dan 1 menantu. Masalah. Ya, saya menantu udah 2, cucu udah 5 Ustadz ya. Pendidikan formal, SD Negeri Argasari 1 Tasikmalaya, SMP Negeri 9 Tasikmalaya, SMA Muhammadiyah Tasikmalaya, STID Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Masjid Syuhada Yogyakarta. Non formal, Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya, Ponpes Irsyad As-Sulaimani Tasikmalaya, Ponpes Riyadul Ulum Wad Da'wah Tasikmalaya, Ma'had Al-Hikmah ya, Jakarta. Ya. Ada sanggar lukis juga Ustadz ya, Binangkit Bandung, Lembaga Kaligrafi Al-Quran Jakarta. Ya, aktivitas pembina yayasan dan rumah Quran Qurrata A'yun Tasikmalaya, pengasuh majelis Tabassam Tadarus Al-Quran ba'da sholat subuh, asar, dan maghrib, pengasuh Rodatul Hufaz Haciqu Hamasah Cinta Quran. Alamat rumahnya ada 2 ini, Masya Allah ya, Geraha Mas Serpong, Blok M 7, Kelurahan Jelubur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ya, enggak di Jalan Halimah lagi Ustadz ya. Pernah dulu bareng-bareng Jalan Halimah Cipondo ya Ustadz. Iya, iya. Iya. Yang kedua Lembur Warung nomor 45 RT 1 RW 1 Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Masya Allah. Itu kotak person ada di situ ya. Itu sudah album rekaman juga. Hobi melukis, renang, lari, masak, masjid, jalan-jalan, waduh semuanya ini. Iya. Album rekaman eksklusif. Spirit of Life, CD Merotal Al-Quran Juz Amma, The Power of Love, CD dan DVD Merotal. Ya. Moto Love is the force that moves you. Benar apa enggak tuh membacanya? Masya Allah. Nah itu ya. Ya, barakallah Ustadz. Aduh, pengen dekat-dekat ya istri Ustadz lagi nih. Insya Allah, biar tambah mantep. Baik, alhamdulillah peserta webinar yang saya banggakan, alhamdulillah itu pembukaan ya. Sengaja tidak ada tilawah karena memang nanti
Insya Allah kita akan tadarus bersama yang menghatamkan Al-Quran satu hari ini beberapa kelompok khatam Quran Ustadz ya. Nanti insya Allah Ustadz memimpin doa khatam Quran. Baik. Selanjutnya sebelum itu mari sama kita dengarkan sambutan dari Ketua PD Salimah Tangerang Selatan kepada Ustazah Hajah San Susilawati, dipersilahkan. Ya baik, suara saya terdengar nggak Bu Yus ya? Soalnya Ya, saya di ruang terbuka nih. Ya, terdengar. Nggak terlalu noisy ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ustadz kita yang tercinta, yang tersayang, yang kita hormati bersama, Ustadz Wildan Cinta Firdaus ya, yang tidak mau dilepaskan namanya dari kata-kata cinta. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah kita curahkan semuanya, penghambaan kita, ketaatan kita, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, pada hari-hari yang memasuki minggu-minggu terakhir di minggu kedua Ramadan ya. Mudah-mudahan segala ibadah kita, lelah kita, kekhusyuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala terbaik kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW, qudwah dan uswah yang sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Dan tentu hari ini kita merasakan betapa nikmatnya, bahagianya kita menjadi seorang muslim, sehingga pada hari-hari yang indah ini kita masih ya disibukkan dengan semua kebaikan-kebaikan. Tentu saja kesibukan kita dalam kebaikan itulah yang membuat hari ini kita berkumpul dengan segala macam kondisinya ya, Ustazah Yus ya. Ada teman-teman juga yang harus mendua device, mendua hatinya, mendua telinganya, mendua pikirannya gitu untuk bisa hadir di berbagai macam kegiatan. Saya juga hari ini juga hari terakhir saya bersama Syekh ya, sehingga tidak bisa meninggalkan beliau. Setiap malam pulang sekitar jam setengah 3, setengah 4 malam gitu. Jadi mata kita sudah bengkak-bengkak semua, tapi kelelahan kita insya Allah semuanya fisabilillah. Mudah-mudahan fisabilillah ini menjadi lillah terus yang kita jagakan agar terus menjadi lillah. Teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali tausiah-tausiah yang berhubungan dengan Ramadan. Tapi dalam kapasitas kesalimahan saya ingin mengambil 2 poin ya dalam waktu yang singkat ini tentang Ramadan sebagai pengurus salimah, sebagai ummahat ya, sebagai akhwat, sebagai orang-orang yang terus ya memicu dirinya untuk melakukan kebaikan. Yang pertama tentu saja Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ya. Dan hampir kita temui setiap tahunnya pada bulan Ramadan seluruh masyarakat berbuat baik, beribadah secara berjamaah. Tidak ada satupun yang kita lihat seolah-olah terlihat lalai dalam ibadahnya. Bahkan orang-orang munafik pun dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Ya, sehingga kita akan melihat semua orang berada dalam kebaikan yang sama dan dalam urusan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ada yang berbeda antara kita dengan orang-orang munafik. Atau ketika kemudian semangat beribadah kita tidak lebih banyak daripada orang munafik, barangkali kita bisa lebih hina atau bisa lebih rendah daripada orang munafik. Ya, maka kita harus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan Quran ya. Quranlah yang membuat kita menjadi mulia, yang membuat kita menjadi dekat dengan Allah, yang membuat kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Saya bersama Syekh setiap hari berkeliling, ada satu hadis ya Rasulullah SAW yang sering disebutkan oleh beliau, oleh Syekh ya. Pagi ini saya juga ingin mention kembali kepada teman-teman untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya Al-Quran dan betapa
Al-Quran bisa membuat kita menjadi lebih baik sebagai manusia ya, dan lebih baik sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyatakan bahwa perumpamaan seorang mukmin yang sering membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah itu buah yang eh, rasanya manis ya, kemudian baunya juga harum. Ya, tentu saja orang akan mendekat dan ingin menikmati atau ingin bersama dengan buah-buah seperti itu. Ya, karenanya orang-orang yang hafal Quran, dekat dengan Al-Quran, pasti tidak mengalami kesulitan untuk berinteraksi, bahkan tidak memiliki banyak musuh ya, meskipun tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri dari musuh-musuh yang tidak menyukai tersebarnya syariat Islam ya. Tapi tentu saja meminimalisir ya persengketaan, perselisihan, perdebatan ya, ada sebuah kelembutan ya dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga menyebutkan berikutnya bahwa perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, nah ini hati-hati ya, ada orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, mungkin juga karena kesibukannya. Padahal kesibukan apapun seharusnya tidak menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Seperti buah kurma. Buah kurma itu manis, bagus sekali, tapi tidak ada harumnya. Gitu, ya. Jadi sebisa mungkin ya, bahkan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi sudah menjelang hari-hari terakhir Ramadan. Kemudian perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa bahkan orang-orang munafik pun terlihat rajin beribadah di bulan Ramadan. Nah, orang munafik yang sibuk yang juga berkesempatan baca Al-Quran seperti buah raihanah. Ya, buah raihanah ini baunya harum, penampakannya bagus, tapi rasanya pahit. Jadi ketika dimakan rasanya pahit sekali. Ya, cuma bagus di luar, tapi di dalamnya bukan sesuatu yang bisa dinikmati. Sementara bagi seorang munafik yang dia tidak membaca Al-Quran, ya tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanzalah. Buah hanzalah ini nggak ada baunya, juga rasanya pahit. Ya. Itu perumpamaan orang-orang yang beraktivitas dengan Al-Quran. Ada yang Allah tinggikan derajatnya, ada yang Allah hinakan derajatnya ketika mereka menjauh dari Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah juga bulan perjuangan. Kita ketahui banyak sekali aktivitas Rasulullah SAW di bulan Ramadan, bahkan aktivitas jihad Rasulullah pada bulan Ramadan. Dan peperangan-peperangan yang terjadi juga banyak terjadi di bulan Ramadan. Ya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Rasul. Sehingga seharusnya tidak ada satu orang pun ya di antara kita semua yang kemudian menjadi lemah semangatnya atau menjadi kelelahan ya dalam berjuang ya atau beraktivitas di bulan Ramadan. Dengan alasan lapar, dengan alasan lelah, mungkin mata kita menjadi lebih sayu ya sekarang pada bulan Ramadan ya karena aktivitas kita banyak ya. Kemudian waktu istirahat kita menjadi berkurang, tetapi itulah yang dilakukan oleh para sahabat di bulan Ramadan. Jangan sampai ya kemudian kita menjadi orang-orang yang dengan berbagai macam alasan lari ke belakang ya, kemudian mengatakan saya mendukungnya dari belakang aja, saya menjadi penonton saja. Ya, kita ketahui bahwa bukan itu karakter para sahabat Rasulullah SAW dan bukan itu pula karakter para penduduk surga. Jadi buat kita semua, mumpung bulan Ramadan ini masih tersisa 2 pekan lagi, mungkin ya kita semangati diri kita untuk terus beribadah, membaca Quran dan beraktivitas. Lagi-lagi tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kita dari kecintaan kita, ketaatan kita, dari rasa semangat kita untuk memburu kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Pagi ini saya persilahkan teman-teman semua menyimak tausiah ya, nasihat, pencerahan dari guru kita, Ustadz Wildan Cinta Firdaus ya, beliau seorang al-hafiz ya dan konsen sekali dengan Al-Quran ya, dan bahkan sebenarnya saking semangatnya beliau membuat player sendiri nih ya. Saya sebenarnya ini kok ada player baru ya, ini player siapa gitu. Ternyata beliau yang buat sendiri. Tentu saja itu lagi-lagi karena rasa cinta beliau kepada Al-Quran, semangat beliau yang luar biasa untuk membersamai kita semua pagi ini di Salimah. Ya, mudah-mudahan semangat beliau itu menjadi inspirasi bagi kita. Amin. Mendekatlah, bergurulah kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh, agar kita menjadi orang-orang yang juga harumnya seperti mereka, kebaikannya seperti mereka, kecintaannya seperti mereka. Boleh barangkali nanti ke depannya Ustadz Wildan nama saya diganti menjadi Susan Cinta Saat Susilawati gitu, boleh ya? Gitu ya kan ya, biar tertular rasa cintanya kepada Al-Quran. Terima kasih khusus kepada Ustadz Wildan Cinta Firdaus ya atas perkenannya hari ini.
berapapun orang yang hadir itu tidak pernah melemahkan semangat kita ya Ustaz Zahius ya. Kita ini Ya, selalu maju terdepan, terdepan, insyaallah. terdepan. Itu ciri orang bertakwa ya. Terima kasih. Aku dihadas taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat Ustazah. Iya, kalau gitu dibuatin pantun dulu Ustadz, biar nggak ngantuk. Iya, Ya, iya, Masya Allah, saya bisanya pantun Ustadz. Ya, panen durian di kota Medan. Nah, ke Bulukumba, ambil bawaan. Gitu. Ya, yang keren dalam Ramadan, yuk kita deket dengan Al-Quran. Gitu. alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Yang pada bisa pantun ya silahkan. Ntar dijawab ya. Baik, silahkan ya tafadhol. Masya Allah Ustaz yang sama kita hormati untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Baik, sampai jam berapa nanti? Sampai jam berapa ya? Jam berapa nih Bu? Jam 10. 9 kali, jam 9:30 Ustaz ya. Nanti kita ada ini, tadarus bersama ya. Baik. Baik, nanti mohon diingatkan jika waktunya Baik, sudah. baik, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ballighna lailatal qadri ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsir. Khusus pada pembawa acara dan juga disampaikan Ustazah Susan dan juga para ustazah sekalian yang luar biasa di hari ini bisa berkumpul dalam upaya menghidupkan ruh Al-Quranul Karim, terutama di bulan-bulan yang penuh barakah ini insyaallah. Apa yang diamankan kepada saya ngobrol pagi ini yaitu seputar pengetuk hati kita masing-masing, apakah kita layak untuk meraih keutamaan malam 1000 bulan begitu ya. Sebelum ke sana mungkin tadi sudah diperkenalkan saya dengan Wildan Cinta Firdaus itu memang sengaja nama Wildan dan Firdausnya harus kecil, cintanya harus gede gitu ya. Karena memang bagaimanapun saya ya tetap seperti anak-anak, tapi punya rasa cinta yang besar untuk menjadi penghuni Firdaus. Nah itu, nah tahu seperti apa, inilah sebuah tubuh hati. Ini keluarga, ya. Ini jadi saya, istri, mantu, dan anak-anak. Ya. Jadi 7, kalau ada semua 13, tapi yang ada 7. Baik, itu mungkin ya sekilas seputar keluarga, dan ini aktivitas saya. Salah satunya adalah ngabuburit ya untuk sesi Ramadan ini, yaitu ngaji butuh bukti konkret. Ini setiap hari Sabtu, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, ba'da subuh dan ba'da asar. Itu aktivitasnya adalah vaksinasi. Nah ini jadi saya tidak tahu di sini sudah pada divaksin atau belum ya. Jadi ini vaksin feedback 2530. Ini lebih dahsyat dari COVID gitu ya. Jadi vaksin tahap awalnya itu visio reading, tahap kedua stamina reading, tahap ketiga imun reading, dan tahap keempatnya tadarus booster. Itu. Jadi nanti mungkin agak disinggung sedikit ya, karena khawatir kita termasuk orang-orang yang OTG, orang tilawahnya gegabah gitu. Baik, itu ya seputar aktivitas. Nah ini saya ingin mengawali dari sini
Ya, tadi juga Ustaz Susan sudah menyampaikan di antara yang melandasi kegiatan ini yaitu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat petanya di surah Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat, ya, kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia yang mengacu kepada mushaf standar Bombay atau India, maka kita akan selalu menemukan tanda ain atau ruku. Ya. Nah, itu dalam tanda ruku itu sebagai rest area, di mana surat Al-Baqarah yang panjangnya 286 ayat, atau kalau kita gambarkan sebagai jarak perjalanan 286 km katakanlah, ternyata di sana disiapkan, dibagi-bagi oleh para ulama ya, di bagian Samudra Hindia ya, termasuk kita di Asia ini, itu dari 286 ayat dibagi menjadi 40 ruku ya. Itu bisa dibaca kalau kita menggunakan mushaf standar Karachi atau Indonesia yang tebal-tebal hurufnya itu ya, pakai khat nasakh ta'liq. Di atasnya di awal surat itu dituliskan bahwa surat ini terdiri dari 40 ruku atau 40 ayat. Dan ayat tentang Ramadan itu terdapat di rest area yang keberapa kira-kira, Bung? Ada yang tahu tentang penetapan ya diwajibkannya puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu di rest area kilometer berapa gitu ya, kalau dibahasakan kilometer. Ini harus lebih kenalan dulu gitu ya. Jadi harus seberapa kenal kita, seberapa sering kita jalan-jalan. Seperti saya, kalau ini saya masih LDR-an dengan istri ya. Jadi istri di Tajikistan, saya sekarang posisi lagi di Tangsel gitu. LDR itu singkatan dari Limbangan dan Rambutan ya. Jadi harus melewati tiga tempat paling tidak, Limbangan Garut, Gambir Bandung, Rambutan Jakarta, baru Tangsel gitu, antara Tajikistan dan Tangsel. Kalau lagi ngobrol-ngobrol dengan penumpang sebelah gitu, kadang suka iseng, memang sama dengan saya, sering LDR-an bolak-balik lewat tol Cileunyi keluar Jakarta atau keluar Tangerang, saya suka nanya berapa rest area yang ada di sepanjang perjalanan tol Tasik atau Bandung ya, Cileunyi Jakarta atau Cileunyi Tangerang. Ini rata-rata nggak pernah ngitung, padahal bolak-baliknya sering. Ini menandakan bahwa bliss memorinya nggak diaktifkan. Tanpa harus menghafalnya, kalau kita sering, ya tentunya jangan ngantukkan juga, jangan sekali duduk di bis langsung tidur nggak tahu suasana kiri kanan gitu. Nah, kalau kita suka melihat kiri kanan, maka kita akan tahu berapa jumlah rest area-nya, apa kelebihan dari rest area kilometer ini dan kilometer itu, dan seterusnya. Dan paling tidak juga bisa menunjukkan kepada orang lain saat dia membutuhkan sesuatu, kita akan menginformasikan, coba nanti di kilometer sekian ada rest area dan sebagainya. Itu. Nah, dalam tilawah juga begitu. Kenapa para ulama membagi-bagi ya 114 surat ini menjadi beberapa bagian. Salah satunya ya, kalau kita menggunakan mushaf standar Madinah yang dibagi-bagi per juz ya, kemudian per hizb, per rubu, di dalam Quran standar Indonesia juga dibubuhkan itu ya, ada ornamennya, ada di frame-nya itu dibubuhkan. Dan itu pencetusnya adalah seorang gubernur, seorang menteri pertahanan yang kontroversial di masa Khalifah Malik Ibnu Marwan. Namanya Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, yang sudah cukup banyak membunuh para ulama, salah satunya juga cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah Ibnu Zubair. Nah, menariknya Hajjaj ini ternyata yang menginisiasi agar Quran ini dibagi-bagi, karena dengan melihat kondisi fenomena kaum muslimin yang sudah begitu sibuk, ya, harapannya dengan dibagi-bagi itu, ya, per juz, per hizb, per rubu, ya, per hizb itu setengah juz dalam ukuran ini Hajjaj ini, dan dari satu hizb itu dibagi 4 rubu, jadi satu juz itu terdiri dari 8 rubu. Dan ini yang sering kita lakukan ya, per juz. Nah, ini per juz ini ide Hajjaj ini agar setiap kaum muslimin dalam setiap sholatnya, di setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca 1 rubu, dengan harapan setiap harinya khatam di dalam sholat.
bukan di luar sholat. Jadi itu ya idenya luar biasa, walaupun bengis nih ya, seorang gubernur yang kontroversial. Tapi ide ini cukup memudahkan bagi generasi saat ini ya, di mana kita sering beralasan sibuk dan sebagainya. Maka pembagian itu cukup membantu kita agar bisa terus tilawah Al-Quran, walaupun dibacanya seringkali di luar sholat. Nah, sedangkan ulama dari Samudra Hindia itu membagi-baginya per ruku. Jadi satu surat itu dibagi-bagi per subtema. Makanya ukuran satu ain dengan ain yang lainnya itu tidak rata. Ada yang hanya 4 baris, ada yang setengah halaman, ada yang 1 halaman, bahkan ada yang 1 halaman lebih, tergantung temanya apa. Nah, tentang Ramadan ini berada di ruku yang ke-23 surat Al-Baqarah, di rest area yang ke-23 ya, kilometer 23 katakanlah gitu. Ini yang diawali dari ayat 183 sampai 188. Walaupun kalau ada acara-acara biasanya dibacanya hanya sampai 187, padahal satu ainnya itu sampai 188. 183, 188. Kenapa? Karena dari 183 sampai 187 itu sebuah modul training untuk kaum muslimin dalam melaksanakan latihan ya, menahan imsak ya, menahan dari yang halal, itu diinformasikan di modulnya itu di ayat 183 sampai 187. Adapun 188-nya itu adalah untuk eksekusi ya setelah selesai training. Apa itu? Tentang pentingnya menahan dari yang haram gitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukam, dan seterusnya ya. Nah, ini jadi silahkan coba dibaca lagi. Dan saya menyimpulkan dari itu semua ini apa yang tampil di slide ya, bagaimana setiap kali kita memasuki Ramadan, jadikan Ramadan kita ini makin asyik. Gitu ya. Makanya saat ada pertanyaan, layakkah kita ya untuk dapat meraih keutamaan malam 1000 bulan? Ya, kita lihat persiapannya. Pertama ya, kalau kita memang selalu asik ya memasuki momentum yang luar biasa ini, ini asik ini terdiri dari A-nya, arrangement yang jelas dan indah. Kita punya persiapan yang matang, planning yang luar biasa. Sebelum Ramadan, ketika ada tarhib itu benar-benar persiapan yang kita optimalkan untuk memasuki camp Ramadan selama 1 bulan. Ya. Jadi ini A-nya. Dan ini saya ambil dari ayat itu ya, tentang Ramadan di ruku ke-23. Kemudian yang kedua, S-nya, sambut dengan luapan cinta dan keimanan. Imanan wahtisaban ya. Ini dengan ada sebuah harapan agar kita la'allakum tattaqun, la'allakum wa la'allakum tashkurun ya. Kemudian la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Itu kan kata boosternya di dalam ayat Ramadan itu ada di situ kata la'alla, litaraji. Ada sebuah harapan. Nah, harapan ini ingin kita wujudkan tentunya harus dengan energi, cinta, dan keimanan. Itu yang kedua. Juga kita akan semakin asik ya, memasuki hari demi hari di dalam bulan Ramadan ini ketika kita memang selalu yakin akan dibukakannya pintu-pintu kemudahan dan keberkahan. Atau bahasa Qur'annya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Itulah ayat sebelum redaksi itu, karena Allah telah menurunkan roadmap yang begitu jelas. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya endingnya la'allakum wa la'allakum tashkurun. Karena udah dibentangkan manual booknya udah begitu jelas. GPS-nya begitu canggih. Maka kita akan semakin mudah menjalankan apapun. Ya. Dan selanjutnya adalah I-nya dari kata asyik ini. Nah, ini nanti kita coba persiapkan diri saat memasuki 10 putaran terakhir untuk beriktikaf. Ya, iktikaf yang benar dan optimal di Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Yang kadang-kadang masih banyak di masyarakat kita hanya mindahin tidur saja. Hanya mampunya mungkin karena kondisi masih belum memungkinkan ya, hanya waktu-waktu ganjil aja. Sekarang ya ada yang duluan ya. Ini sudah masuk hari ke-15 tapi ada yang sudah memasuki hari ke-16 hari ini. Gitu.
Nah, makanya ganjilnya di mana kita harus isi full 10 hari itu. Ya. 10 hari itu kita isi full. Dan bagusnya kalau dulu saya sering dengan sama keluarga, biasanya ke Atin gitu ya, bawa-bawa bayi juga, bahkan waktu masih dalam kandungan kita gelar bersama. Itu nikmat bersama keluarga. Ya, kita bisa sambil tadarus bersama, kemudian diskusi. Nah, ini i'tikaf yang benar dan optimal. Maka akan semakin asik. Berikutnya K-nya adalah tentunya ending dari semua ini ya, dari menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah agar kita kembali ya, pada tujuan penciptaan atau fitrah, yaitu misi ta'budiyahnya semakin optimal dan kembali untuk menjemput kemenangan. Dan ini kan seringkali ditulis di dalam kartu lebaran. Sertifikatnya itu minal aidin wal faizin. Ya. Jadi aidun menjadi orang-orang yang kembali, tapi min terseleksi, tidak semuanya bisa kembali. Tidak semuanya bisa meraih dan menjemput kemenangan yang mungkin di Ramadan kemarin kita sudah dapat raih. Nggak tahu kita di hari ini, di Ramadan ini, apakah akan kembali menjemputnya, akankah kita akan kembali mendapatkannya. Nah, tergantung arrangementnya, tergantung planningnya di masa takhid kemarin. Itu. Jadi jadikan Ramadan kita semakin asyik. Itu ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini ketika pertanyaan ini kita renungkan, layakkah kita meraih keutamaan malam 1000 bulan, ya, di mana Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi harus kembali tadi, apa yang menjadikan kita punya indikator ya kelayakan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam 1000 bulan itu. Kita akan lihat dulu di sini momentum malam kemuliaan ya, atau Lailatul Qadar. Di antara momentum ya malam kemuliaan ini ada beberapa keutamaan di malam yang Allah tetapkan sebagai malam yang Allah muliakan ini. Yang pertama adalah dia sebagai malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kita sangat merasakan suasana yang tidak bisa digambarkan ya dengan kata-kata. Seakan-akan kita lagi bingung, lagi buntu, ternyata ada yang ngasih peta, ada yang ngasih GPS, ya. Kita lagi galau, ya, lagi jomblo gitu, ternyata ada yang ngasih surat cinta. Ternyata ada yang mencintai kita. Itu makanya para sahabat dulu ketika turunkan Al-Qur'an, mereka senantiasa membacanya di malam hari dan merealisasikannya di siang hari. Itu kebiasaan para sahabat dan para ulama salafus saleh. Kemudian yang kedua, momentum malam kemuliaan ini adalah sebagai malam yang senilai dengan 1000 bulan. Ya, khairun min alfi syahr. Jadi apa yang kita lakukan di malam yang ditetapkan ini, ya, kalau kita melakukan ibadah itu sebanding nilainya dengan amalan ibadah selama 1000 bulan. Yang ukuran umur kita jarang bisa sampai dalam hitungan ya kurang lebih 83 tahun. Ya. Berikutnya lagi, malam ini sebagai malam yang dimuliakan Allah karena berlimpahnya keberkahan dan keselamatan untuk hamba-hamba yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berlimpah keberkahan di dalamnya. Dan juga doa-doa keselamatan, ya, yang diungkapkan, diucapkan, dilantunkan oleh para malaikat Allah, bahkan Jibril alaihissalam. Makanya berikutnya adalah malam ini dimuliakan karena sebagai malam-malam selebrasinya para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini luar biasa para malaikat itu. Dan yang berikutnya lagi, malam ini menjadi malam yang begitu mulia. Allah muliakan, ya, dan juga Allah rahasiakan agar kita semangat untuk membidiknya, ya, merebutnya, karena malam ini sebagai malam yang eksklusif dan spesial yang tidak diberikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya, hanya diberikan spesial, ya, eksklusif untuk umat Rasulullah SAW. Jadi dari momentum ini, apa yang harus kita lakukan?
Nah, mungkin kita pernah belajar ilmu fisika ya, ada rumus momentum itu P sama dengan mv gitu. P itu Peterea, itu dari bahasa Latin, itu yang menandakan momentum, karena kalau disimbolkan M udah diwakili massa gitu ya. Itu buah dari massa dan velocity ya, kecepatan. Jadi jangan meremehkan jika massanya kecil ya, tapi kecepatannya, velocity-nya tinggi, itu bisa mematikan. Salah satu contohnya adalah peluru. Peluru itu kecil, tapi dengan velocity yang tinggi bisa mematikan orang. Juga ya, ada yang massanya besar, tapi velocity-nya rendah, lamban. Itu juga bisa mematikan. Contoh kereta, walaupun lamban ya, nabrak kita ya, kita bakal sakit. Gitu. Nah, untuk itulah bagaimana ini momen yang sesaat ini, yang singkat ini ya, kita harus bisa mengoptimalkan massa dan velocity-nya. Udah singkat ya. Kemudian kecepatan kita untuk melaksanakan perintah Allah itu jangan ditunda, karena memang akan lewat begitu saja. Khawatir nanti seperti yang disabdakan oleh Rasul SAW, rugi ma'an furajulin dakhala alaihi syahrul Ramadan fangsalakha qabla ayyub faralahu kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi telah sering dilewati oleh seseorang Ramadan dari awal sampai berlalunya, tapi ada aja ya orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan itu. Bahkan ampunan Allah pun tidak dia dapatkan. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini terus ngapain aja? Dia tahu momentumnya, tapi dia tidak raih gitu. Dia tidak rampas. Bahasa Rasul kan igtanim ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini bahasa ghanim, igtanim, rampas. Kalau ada kesempatan itu jangan tunda. Karena akan lewat begitu saja. Atau bahasa lainnya, idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kita sempat melakukan amal soleh di waktu pagi, jangan tunda ke sore hari. Belum tentu sore hari jadi milik kita. Dan kalau kita mampu untuk melaksanakan amal soleh di sore hari, jangan tunda ke esok hari. Nggak ada jaminan besok menjadi milik kita. Makanya ini juga Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini ya, harus benar-benar kita upayakan untuk bisa kita bidik, karena hanya sesaat dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapannya. Walaupun di malam yang genap atau di malam yang ganjil, tapi ada perbedaan waktu nih. Kita melaksanakan Ramadan tahun ini aja ada yang duluan, ada yang belakangan. Lantas yang mana? Nah, udah jangan hiraukan perbedaannya, tapi kita full di malam ganjil dan genap terus mengupayakan untuk mendekati ataupun juga bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Gitu ya. Nah, ini jadi silakan ini lagi kalau pernah belajar ilmu fisika ya, karena di situ menarik nih. Misal bahasa momen itu kan sesaat. Sahur saja. Kata sahur itu sahara itu waktu yang singkat. 30 menit sebelum subuh. Makanya kenapa Rasul menganjurkan makan sahurnya itu di 30 menit sebelum subuh ini, menjelang subuh ini. 20 menit mungkin untuk makan, dan 10 menit sisanya ngapain? Istighfar perbanyak. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang benar-benar pemburu takwa ya, itu selalu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Atau di dalam surat Ali Imran itu juga disebutkan salah satu yang akan mendapatkan 4 reward dari Allah, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah. Jadi Allah menawarkan 4 reward yang dahsyat, yang luar biasa kepada siapa? Kepada orang yang mampu menahan dari dorongan keinginan syahwatnya. Ya kan awalnya ayatnya itu zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir dan seterusnya. Tapi Allah tawarkan kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Mau nggak ada saya tawarkan yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqau, tapi bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian juga khalidina fiha, di mana kita masuk di dalamnya selamanya.
nggak pakai tiket-tiketnya ada, yaitu takwa. Kemudian tidak sendirian, tapi ditemani bersama pasangan yang suci. Lam yatamithunna insun wala jan. Dan juga yang terpenting lagi adalah waridwan minallah. Ridho Allah. Di mana kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan segala perintah Allah dengan landasan iman, ya, dan juga berharap pahala dari Allah, imanan wa ihtisaban, maka nanti akan ada wajah-wajah yang disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti akan nampak wajah-wajah yang berseri karena mereka berjumpa dengan Rabb-nya tanpa ada penghalang sedikit. Ini nikmat yang paling besar. Nah, apalagi ini ada momentum yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Malaikat turun, bahkan Jibril pun turun, menyampaikan ya senandung doa keselamatan untuk setiap hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan ya momentum ini, dan tentunya kita bersama-sama untuk memohon kepada Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan keistiqomahan untuk meraihnya. Lantas apa agenda saat kita memasuki Ramadan ini? Agar nanti di endingnya setidaknya kita sudah berikhtiar penuh. Kita bisa optimal dari awal sampai berakhirnya ya training di Ramadan Camp ini selama 1 bulan kalau kita punya agenda. Yang pertama, jadilah pribadi-pribadi yang mencerminkan nilai-nilai Quran yang tetap berinteraksi di tengah masyarakat. Kunu Qur'anan yamshi bainan nas. Kemudian ya 4 agendanya jangan lupa. Yang pertama adalah taghyirul ittijah. Selalu berupaya untuk melakukan perubahan orientasi. Yang tadinya orientasinya materi ke orientasi ukhrawi. Ya. Yang tadinya orientasinya cari popularitas, sekarang lebih ke aspek membangun keikhlasan yang lebih optimal dan seterusnya. Kemudian agenda yang kedua adalah tarkizul ubudiyah. Fokus pada optimalisasi kualitas ibadah. Di mana ibadah-ibadah kita yang tadinya hanya sekedar sholat wajib aja, kita optimalkan rawatibnya, kita optimalkan ibadah-ibadah mutlaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ini luar biasa pelipat gandaan pahalanya. Yang berikutnya agenda yang ketiga adalah tashihul mawaqif, yaitu upaya untuk melakukan perubahan perilaku, ya, sikap, performa, behavior, bagaimana agar kita dari setiap Ramadan ke Ramadan itu ada perubahan perilaku yang kalau saya meminjam bahasanya Jim Collins itu good to great, dari baik menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih hebat lagi. Dan yang keempat adalah tarqiyatul intaj, ya, upaya untuk terus selalu melakukan lompatan produktivitas. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sering kali kita dengar kalau datang Ramadan itu ya disampaikan oleh para khatib, para muballigh gitu, di mana beliau di luar Ramadan khatam Qur'annya 30 kali dan di dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Lihat lompatan produktivitasnya. Jadi kalau kita stagnan atau malah menurun, nah ini lantas bagaimana untuk bisa meraih keutamaan malam 1000 bulan. Khawatibillah, inilah ya barangkali sebagai landasan yang paling sederhana. Terus kita ngapain sih ketika kita berada di dalam Ramadan? Apa yang harus kita optimalkan? Paling tidak 3 amalan, 3 aktivitas yang coba kita optimalkan. Yang pertama adalah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Fatir ayat ke-29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Jadi ada 3, tilawah, kemudian salat, dan infak. 3 ini ketika kita optimalkan, ya, ada tarqiyatul intaj tadi, tilawahnya yang di luar Ramadan kadang-kadang gitu ya,
kadang satu halaman, kadang setengah halaman. Coba di Ramadan ini lebih maksimal, lebih maksimal. Sholat, begitu juga yang awalnya cuma yang wajib-wajib aja, kadang juga dilakukan dengan terlambat, menjadi tepat waktu dan juga dilaksanakan dengan sunnah-sunnahnya, rawatibnya. Infak, ada infak rutin dan ada infak, atau saya meminjam bahasanya Dewa Eka Prayoga ya, ada sedekah rutin dan ada sedekah apa katanya yang bikin kaget gitu, ngasihnya aja bikin gemeter kita. Lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini bagaimana bisa dilakukan di sepanjang Ramadan ini? Orang yang konsisten melakukan itu semua, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya qala Rasulullah SAW, ini yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini sahih Bukhari ya. Jadi ketika seseorang yang sudah sering punya habit konsisten dengan amalan-amalan yang luar biasa, konsisten tilawahnya, sholatnya, infaknya, ketika dia sakit, kemudian dia beramal tidak semaksimal saat dia sehat, Allah akan tetap mencatat pahalanya seperti dia dalam kondisi sedang sehat dan tidak sedang dalam perjalanan, sedang diam di rumah. Ini luar biasa. Seperti ini ibu-ibu. Ada masa-masa udzur, tidak bisa melaksanakan saum, ya. Ada beberapa pertanyaan sampai boleh nggak pakai penahan haid. Nah, ini tidak disarankan ya kalau untuk Ramadan, ya. Karena memang dengan batalnya, dengan udzurnya, ya, bahkan sampai ketika udzur tidak tilawah saja, tapi saat lagi suci, sering tilawah, sering melaksanakan berbagai hal, ketika masa udurnya itu Allah catat bahwa ibu-ibu senantiasa akan terus mengalir pahala yang seringkali dilakukan di masa ketika muqiman sahihan. Ya. Ketika di masa kita sedang optimal melakukannya, walaupun di masa udur tidak optimal, tapi pahalanya itu tetap. Ini rahman rahimnya Allah, luar biasa sekali. Jadi itu, jangan sampai pas Ramadan kita kebut, tapi di Ramadan hilang, hilang semuanya. Berarti itu bukan ciri orang yang konsisten. Nah, yang dicatat itu yang memang senantiasa istiqomah gitu. Ketika di masa-masa dia tidak bisa melakukan karena sakit atau dalam perjalanan, Allah tetap mencatatnya. Nah, untuk itu kita butuh modal, ya, agar bisa terus mengoptimalkan agenda-agenda tadi dan amalan-amalan tadi, ya, setidaknya sholat kita, tilawah kita, sholat kita, dan infak kita, dan setiap geraknya itu harus menjadi dalil bahwa kita mengenal siapa yang memerintahnya. Ini sebagaimana di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitabnya Nasaihul Ibad itu ada satu poin yang sangat indah, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakatul jism dalilul hayy. Jadi gerak ketaatan seseorang itu ciri bahwa dirinya mengenal Allah. Gitu. Jadi jangan hanya gerak mengalir tanpa arah, ya, hanya ikut tren saja, harus benar-benar sebagai dalil, ya, sebagai alamat, sebagai ciri bahwa dirinya itu orang yang taat itu benar-benar mengenal siapa yang memerintahnya, yaitu Allah Subhanahu. Kama anna harakatul jismi dalilul hayy. Sebagaimana kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan anggota badan kita, ya, menandakan kita masih hidup, ya. Menandakan kita masih bisa berjalan dan seterusnya. Nah, ini, ya, jadi harus punya modal dalam mengoptimalkan 4 agenda tadi, yaitu 4K. Yang pertama, kesempatan. Nah, makanya jika ada kesempatan, igtanim, rampas, itu bahasa, ya. Fafirru wasari'u, bahasa-bahasa Quran gitu. Fa idza faragta fansab. Jadi ketika ada kesempatan, ya, diperkuat dengan kemauan. Jangan ditunda. Harus ada kemauan. Tapi kesempatan banyak, kemauan lemah, ya. Nah, ini akan sia-sia semuanya. Atau kita udah punya kesempatan, kemauan besar, tapi tidak mampu mengukur kemampuan. Karena setiap orang
ya kemampuannya berbeda-beda. Kata Rasul, fa inna mumbattala ardhan qata'a wala dhahran abqa. Orang yang maksain kendaraannya untuk sampai ke tujuan tanpa ngecek mesinnya, karburatornya ataupun juga businya, dia paksa bukannya sampai ke tujuan, ya, bahkan kendaraan akan mogok di tengah jalan. Jadi kendaraannya mogok, ke tujuan nggak sampai. Gitu. Nah ini artinya banyak nih misal sederhana dalam tilawah Al-Quran banyak sekali yang khatam, tapi tidak menyadari aspek kemampuan yang saya bilang OTG. Orang tilawahnya gegabah. Padahal kalau tilawahnya ada hal yang kurang dalam aspek tajwidnya, kemudian ada yang mengingatkan kurang ini kurang itu, tinggal mampir. Seperti kita bawa kendaraan, kalau bannya kempes, tinggal tambah angin. Ternyata mogok lagi, oh kurang bensin, tinggal tambah bensin, dan terus berjalan. Nah ini kadang merasa nggak mau gitu. Yang penting saya harus kejar target hatam dulu. Apalagi admin odoj yang ngejar-ngejar gitu. Yang penting kholas. Nah ini walaupun itu siarnya tetap harus dibangun, tapi pastikan ukur kemampuan. Ukur kemampuan, jangan maksain diri. Karena tilawah itu harus ya nanti ada dampak yang dahsyat kepada si pembacanya dan juga pendengarnya. Gitu. Jadi kesempatan, kemauan, kemampuan, dan yang berikutnya ya ketika kemauan besar tapi kemampuan kecil, ya, namun bisa ditingkatkan kalau kita punya kesungguhan. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, menjadda wajada, menjadda wajada. Jadi kesungguhan inilah modal. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan keutamaan malam 1000 bulan. Ya. Nah, bagaimana memulainya? Ya, inilah pentingnya agar kita menjadi orang yang beruntung. Mendapatkan keutamaan malam 1000 bulan. The price of luck, ya. Jadi price ini seperti kita ngaji tilawah atau ngaji pengajian, kita melingkar, kita berada dalam majelis, itu harapannya kalau orang Sunda bilang kalau ngaji itu ngaos, ya, pengawasan. Pengawas itu harga. Artinya orang yang ngaji saat keluar dari pengajian, saat menutup mushafnya, saat menutup kitabnya, itu harus bisa meningkatkan harga dirinya. Gitu. Jadi kita lihat ya apa saja yang terangkum dalam kata price ini. P-nya adalah pinpoint. Sebagaimana kita mau pergi dengan menggunakan transportasi online. Selalu minta pertanyaan untuk dijawab, ada pertanyaan untuk dijawab, di mana dijemputnya, kemana tujuannya. Dan kita harus menetapkan pinpointnya, titik akurasinya. Dijemput di mana, tujuannya kemana. Baru nanti muncul harga yang harus kita bayar. Dan nanti akan memberikan alternatif jalan yang paling jauh, yang lancar, mana yang macet, itu akan diperlihatkan. Nah inilah. Jadi dalam meraih malam 1000 bulan juga kita harus tetapkan pinpointnya. Kita akan mulai dari mana? Di kilometer berapa? Apa yang sudah kita persiapkan? Kemudian apa yang ingin kita raih selama 10 hari terakhir nanti? Tetapkanlah. Karena kalau nggak jelas, ya nggak jelas juga kita dapat apa enggak. Selanjutnya, ukurannya apa? Recall. Ya, kemarin gagal mulu nih, saya i'tikaf nih. Selalu ada aja gangguan. Karena tidak ada rencana. Nggak pernah mematangkan rencana. Jadi lihat rekam jejaknya. Dari Ramadan yang sebelumnya, oh begini kemarin berhasil ada apa ya? Nah ini dilihat rekam jejaknya. Sehingga menjadi hal yang bisa kita tingkatkan progresnya. Ya. Berikutnya involve. Jangan single fighter. Libatkan orang yang bisa mendorong, ya, mengoptimalkan satu rencana-rencana kebaikan itu. Saya selalu melibatkan keluarga, melibatkan orang-orang yang penulis, misal ya saya pernah waktu itu sebelum mengajak keluarga, i'tikaf ngapain aja nih kalau lagi bete ya. Paling menulis gitu. Ya udah bikin karya tulis kayak apa gitu. Walaupun tidak pernah terbit saya, tapi lumayan untuk bisa nulis ini nulis itu ya, buku seperti nulis ini juga ya buat presentasi dan sebagainya. Jadi ada karya. Selain dzikir dioptimalkan, pas keluar dari i'tikaf ya hari akhir Ramadan itu punya karya. Gitu. Ada yang bisa kita baca, ada yang bisa kita sampaikan untuk orang. Dan coach tentunya agar tidak tersesat ya harus ada pembimbing. Apakah cara i'tikaf kita benar atau enggak ya? Atau kadang-kadang kita sen kiri belok kanan gitu. Nah, penting adanya coach gitu, agar selalu mengingatkan kita. Dan yang terakhir evaluate ya dan data pricing. Terus
lakukan evaluasi. Apa yang harus kita optimalkan. Kalau ini terus dilakukan ya, tadi dengan hadis tadi ya, dalam kondisi di saat kita tidak bisa melakukan seperti tahun kemarin, karena sering konsisten dari setiap Ramadan ke Ramadan, Allah akan catat sebagai kebiasaan yang memang sering dilakukan oleh si hamba ini. Jadi raihlah keberuntungan, label under correct knowledge. Jadi keberuntungan itu harus dilandasi dengan pengetahuan yang benar. Jangan asal-asal ikut. Akhwati billah, rahimakumullah. Lanjutkan lagi. Jadi ini. Yuk kita cek singkat saja ya. Ini yang saya maksud. Apakah kita sering merasakan saat tilawah Al-Quran kok bawaannya ngantuk, berat, bete, dan sebagainya? Nah, ini berarti harus ke IGD. Karena itu merupakan indikasi gangguan dzikir. Tilawahnya mah tilawah tapi nggak terkoneksi. Di dalam sholat ya kita baca Quran tapi kadang-kadang kemana pikiran. Nah ini IGD ya. Makanya ini salah satu bentuk varian virus yang sangat berbahaya ya. Jadi waspada feedback 2530. Feedback itu virus benci Quran. 25 itu surat Al-Furqan 30 ayat ke-30. Itu waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura, atau bahasa lain virus hajrul Quran. Ketika Rasul masih ada saja, ternyata ada sebagian di antara umat Rasul yang berpaling dari Al-Quran. Nah, makanya yuk kita cek apakah kita terindikasi feedback 2530 ini. Pertama dari kata benci ini kita lihat ya, indikator pertama B-nya berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Kalau kita merasa sering nggak betah dengerin Quran, nah ini terpapar positif, harus segera ya melakukan terapi. Kemudian E-nya enggan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Dengar suka, tapi disuruh baca nggak mau. Kadang-kadang kalau ada pertemuan pekanan, ya nunggu udah beres dulu tilawah baru datang, gitu ya. Menandakan bahwa nggak mau baca. Ini hati-hati, terpapar positif. Ada yang dengar suka, baca sering, ya, tapi negatif thinking, ngaco, ngawur pemahamannya. Dan ini banyak sekarang. Terus juga ada lagi yang berbahaya. Saat udah membaca Quran, dia udah menguasai qiraat-qiraat tertentu, kemudian juga ini congkak. Dia udah merasa bisa membuat metode baca, mudah baca ya, sehingga merasa ini metode terbaik. Ini banyak loh. Saya dari beberapa kemarin menghadiri beberapa multaqa ini ya, para penemu metode cepat baca, ternyata masih ada rebutan murid lah, ada yang metode baru disebut plagiat lah, karena itu diambil macam-macam. Nah ini jangan terjadi. Hadirnya metode-metode mudah baca Quran itu harus disyukuri sebagai bukti bahwa Allah akan memudahkan Al-Quran untuk dipelajari oleh manusia. Karena di negeri yang kita cintai ini pun 65% ternyata masih buta huruf Al-Quran, dan 35%-nya ternyata masih banyak juga yang OTG. Ya, orang tilawahnya juga. Kenapa? Karena ada I-nya, ya, indisipliner, inkonsistensi, intoleransi. Ya. Jadi nggak disiplin belajarnya, nggak konsisten tilawahnya, ya, atau tadaburnya. Bahkan intoleransi, nggak bisa menghargai perbedaan metode, ya. Apalagi saat sekarang alhamdulillah sudah mulai semarak tentang sanadisasi, tapi hati-hati juga, jangan merasa wah kalau nggak ada sanadnya direndahkan orang. Tidak, ini ada salah memahami, ya. Salah memahami sehingga merasa wah jangan ngaji ke sana, nggak punya sanad, gitu ya. Bukan begitu caranya, bukan begitu. Nah ini waspada feedback 2530. Dan inilah tahapan vaksinasinya, ya. Jadi yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 121 ya, ini idealnya kita harus yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Ini sebagai pengisi untuk meraih malam keutamaan malam 1000 bulan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka kita harus membacanya dengan haqqa tilawatihi. Karena dengan membacanya haqqa tilawatihi itu cerminan bahwa orang yang membacanya itu beriman kepadanya. Ulaika yu'minuna bihi. Itu idealnya. Kalau nggak bisa, masih terbata-bata dan sebagainya, ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, karena sibuk, sakit, jangan tinggalin Quran. Baca walaupun hanya beberapa. Gitu.
Nah ini makanya saat Quran dibagi-bagi yang 114 menjadi 30 juz, ya, menjadi dari 1 juz 2 hizb, dari 1 hizb menjadi 4.000 atau 1 juznya 8.000, ini agar umat manusia bisa membaca semudah, untuk memulainya agar lebih mudah gitu dengan kondisi kesibukannya. Dan ini sebenarnya ide pembagian juz itu adalah idenya siapa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu tadi. Ya. Jadi coba kita nikmati itu. Kalau ternyata masih belum memungkinkan juga, ya, maka setidaknya paling yang minimal kalau ada yang baca Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita i'tikaf nggak bisa baca, ya, kemudian juga mau ini nggak bisa dengar, menjadi pendengar yang baik. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengan mendengarnya nanti Allah akan curahkan rahmat. Jadi yang pertama ini tahap vaksinnya itu visual reading. Karena kita bukan orang Arab, cek lagi cara membaca huruf-huruf Qurannya, apakah masih ada luhun, ya, lahnul jali, lahnul khafi, itu harus dibenahi. Kalau memang sudah lancar, masuk ke tahap 2, stamina reading. Ini stamina itu singkatan dari Standar Mushaf Indonesia dan Madinah. Ada orang belanja ke toko nyari mushaf, Mas, beli mushaf Usmani. Ternyata pas dikasih yang standar Indonesia, bukan yang ini bukan Usmani. Ya. Jadi Indonesia dan Madinah itu Usmani juga. Nah ini harus dijelaskan. Paling tidak kita harus bisa menguasai 2 standar mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Ya. Jangan dianggap asing. Banyak orang yang berwakaf Quran tapi tidak diutus dengan sang pengajarnya, akhirnya cuman dilihat-lihat, asing, udahlah enakan yang itu disimpan di lemari, nggak dibaca-baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana mau? Makanya masih banyak nih di malam-malam Asrul Awakhir itu Qurannya banyak, ternyata pas dilihat malamnya cuman mindahin tidur aja, pada tidur. Ini ngapain gitu ya? Sangat disayang. Kemudian tahap 3, imun reading. Imun ini singkatan dari impresif muntijah energi. Orang yang tilawahnya hafal tilawatihi, ya, pasti akan memberikan pengaruh kepada dirinya dan juga orang yang mendengarnya. Impresif. Jin aja baru dengar tilawahnya Rasul sampai inna sami'na Qur'anan ajaba. Wow, keren gitu ya. Sampai mereka masuk Islam, sampai ngajak kaumnya. Ini dahsyat. Itu yang imun reading. Muntijah, orang yang tilawahnya benar pasti akan produktif. Orang yang tilawahnya benar pasti akan energik, nggak lesu gitu. Lesu nih saya habis tilawah gitu. Tidak begitu. Tapi benar-benar cerah gitu. Karena ada sesuatu yang telah diinformasikan pada dirinya. Dan tahap 4, nah ini ya, ada booster juga ya, tadarus booster. Tadarus booster itu singkatan dari bun, ya, outside dan thirstness. Saat kita tadarus, rasakan Quran itu sebagai anugerah. Sebagai anugerah. Kemudian orang yang tadarus harus lebih menampilkan sisi keunggulannya, lebih menonjol, ya, lebih beda. Karena tadarus itu tidak hanya sekedar giliran, tapi mendalami isi kandungan Quran. Thirstness, dia tidak pernah menunda perintah Allah. Ketegasannya, kecekatannya, ini sangat dahsyat. Itulah makna dari tadarus booster. Nah ini penting. Jadi yang belum vaksin, ini belum ini ya, belum dibuka. Kita sudah vaksin yang mana aja nih, vaksinasi Feedback 2530 ya. Dan juga ketika kita memang sudah pernah ikut daurah Quran, sudah ada beberapa hafalan, tilawah sudah lancar, hati-hati. Jangan jadi mantan qori atau hafid. Mantan itu singkatan dari membaca atau menghafal, mempelajari dan mengajarkan A-nya Al-Quran, kapan, di mana, dan kepada siapapun. N-nya niatnya hanya karena T-nya tren dan ingin terkenal, A-nya asal bisa, atau aturan seremonial atau akademis itu karena ada kurikulum Quran. Kalau nggak ada kurikulum Quran saya nggak ngapal sebenarnya gitu. Ada yang gitu. Atau N-nya ini ya jadi ngaji terhalang. Jadi ngajinya itu sambilan atau ingin metode lain niatnya. Banyak bang yang gitu. Ya, ini musibah kalau memang kita ngajinya malah menjadi mantan. Ini orang-orang yang OTG, jadi nanti akan banyak melahirkan orang yang tilawahnya berjabah.
Selanjutnya ya. Nah, bagaimana kita cara berinteraksi dengan Quran? Jadi ini kuncinya. Kunci kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kunci yang pertama adalah tashihut tasawwur. Milikilah persepsi yang benar, yang lurus. Ya. Jadi gambarkan, persepsikan Quran ini sebagai sebuah pemandu, panduan, kan disebutkan hudan, nur, ya, syifa dan sebagainya. Tapi kalau kita baru lihat ayat aja udah mumet gitu, ini berarti tasawurnya nggak bagus. Gitu ya. Berikutnya al-imanu bil Quran wa thiqatul mutlaqah. Ini kunci yang kedua. Beriman terhadap kebenaran Al-Quran secara mutlak. Dan yang ketiga, husnul talaqi. Belajarlah Al-Quran secara benar melalui orang yang tepat. Gitu ya. Jadi dengan metode yang benar dan dari orang yang tepat. Sehingga originalitasnya, ya asalah dari nilai-nilai Quran, ruh Quran itu akan sampai kepada kita. Nah, seperti apakah ya kalau kita membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, tapi dengan bacaan yang interaksi yang benar, ya dengan haqqa tilawatihi. Nah ini setidaknya nih setiap kita mau baca Quran itu harus bisa mengidentifikasi sasaran membaca Quran setiap harinya. Yang pertama, ya, saat kita sudah membaca Al-Quran, biasanya menutup mushaf dengan shadaqallahu adzim. Atau paling tidak, walaupun hanya beberapa kalimat, ya, ternyata menyentuh kita, menginspirasi kita, maka katakanlah shadaqallahu adzim. Maha benar firman Allah. Ini sampai membukakan mata saya. Makanya dengan ungkapan seperti itu orang yang telah membaca Al-Quran secara benar, ya, maka akan menampakkan di raut wajahnya muka yang berseri-seri. Tsumma sya'a. Ya. Tapi kalau orang yang shadaqallahu adzimnya diterjemahkan dengan ya cukup sudah sampai di sini, ini kan banyak ya, udah tilawah, udah shadaqallah, lanjutin lagi tilawah. Ini saya mau udah shadaqallah gitu ya. Jadi ini makna shadaqallahnya itu cukup sudah sampai di sini. Padahal bukan itu. Afirmasi betapa benarnya firman Allah yang telah membukakan hati kita, membuka mata kita, mendorong kita untuk mengamalkan sesuatu yang lebih baik lagi, maka sudah dipastikan orang yang membacanya akan menampilkan wajah yang berseri-seri. Ini singkatan tsumma sya'a. Jadi sudah dapat dipastikan orang yang baca Qurannya benar, ya, walau hanya satu ayat, ya, dengan tadabbur yang tepat, maka dia akan senang, akan gembira. Karena apa? Sa'nya sawabun. Dia sudah mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibacanya, walaupun belum tahu artinya, walaupun terbata-bata. Tapi ketika bacaannya dengan ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan sawabun, pahala. Kemudian munajatun, gimana nggak girang, nggak senang, nggak gembira. Orang yang tilawahnya tepat itu hakikatnya dia telah melakukan munajat dengan kekasihnya. Curhat. Orang curhat itu sampai lupa waktu. Baca Al-Quran itu hakikatnya kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang mendengarkan arahan Allah kepada kita. Haudaza Allah, taqtu ya Allah, taqtu ya Allah. Kemudian M yang berikutnya adalah mas'alatun. Kita akan semakin senang saat kita menutup mushaf karena kita telah mengadukan permasalahan urusan kita kepada zat yang akan memberikan solusi yang tepat bagi kita. Solusi terbaik bagi kita. Dan setiap kita akan merasa senang, tenang, ya, berseri-seri saat kita telah menutup bacaan kita, karena dengan bacaan yang baru kita baca itu, hakikatnya kita sedang menterapi diri kita. Syifa'un. Dan juga sudah dapat dipastikan orang yang tilawahnya tepat, benar, ya, lillahi ta'ala, saat menutup mushafnya, menutup bacaannya, dia akan selalu mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan, ilmun. Dan yang terakhir, ya, orang yang tilawahnya benar, tepat, ya, haqqa tilawatihi, maka akan memudahkan dirinya melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, amalin, ya, melakukan perintah Allah ini, itu dan sebagainya. Itulah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi khawatirullah, ini mungkin ya karena waktu juga yang membatasi. Nah, ini sedikit yuk kalau memang bisa maksimal, sekarang hari ke-15
ya, atau hari ke-14, ke-15 ya, ke-15 ada yang ke-16. Nah ini dulu di masa Rasulullah SAW ada sering kedatangan rombongan gitu ya, dan suatu saat ternyata tumben gitu ya, Rasul itu terlambat menemui rombongan tamu tersebut ya. Jadi fabaqa'a alaina dzata lailah, datangnya agak kemalaman, agak telah. Ternyata faqala innahu tara'a alayya hizbi minal Qur'an fakarihtu an akhruja hatta qadaituhu. Jadi Rasul terlambat karena memang ingin menuntaskan hizbnya dulu, wirid Qur'annya dulu ya, dan nggak tenang gitu kalau belum dituntaskan target wirid hariannya. Sampai rombongan itu ada yang bertanya kepada para sahabat Rasul yang hadir di sana ya, fasa'alna ashabahu kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yuhazzibul Qur'an. Emang Rasul itu membagi-bagi bacaan setiap harinya seberapa banyak sih? Faqalu, maka para sahabat ini menjawabnya, thalathan wa khamsan wa sab'an wa tis'an wa ihda asyrata wa thalatha asyrata wa hizmal mufassal. Jadi 7 hari khatam. Indah nih kalimatnya ya. Jadi 3, kemudian 5, 7, selanjutnya 9, 11, 13, dan surat-surat pendek ya, Hizbul Mufassal itu 65 surat. Jadi kalau dijelaskan dirinci seperti ini. Nah, ini yang dilakukan, makanya kalau kita menggunakan mushaf standar India atau Indonesia, ada yang ditulis di bawahnya manzil 1, manzil 2, ada 7 manzil. Nah, inilah wakofnya para sahabat generasi pertama dan juga Rasul SAW ya. Jadi sepekannya khatam. Jadi Al-Fatihah kenapa tidak disebutkan tadi 3 ya? Ini 3 itu sebenarnya Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Karena Al-Fatihah ini disebut sebagai Al-Wafiyah wal Kafiyah, penggenap dan pelengkap. Akan selalu dibaca. Makanya, tapi kalau disingkat Fami Bisyaukin, itu fa-nya itu dimulai dari Al-Fatihah. 3 surat, kemudian hari kedua 5 surat, dari Al-Maidah sampai At-Taubah, hari ke-3 7 surat, dari Yunus sampai An-Nahl, hari ke-4, ya, 9 surat, Al-Isra sampai Al-Furqan, hari ke-11, itu hari ke-5 maksud saya 11 surat, Asy-Syu'ara sampai Yasin. Kemudian hari ke-6 13 surat dari Was-Saffati Saffa ya sampai Al-Hujurat, dan terakhir ya 65 surat dari surat Qaf sampai An-Nas. Berarti kalau orang yang punya hizb, punya wiridnya ya selalu 1 pekan khatam dengan istilah Fami Bisyaukin, mulutku selalu dalam kerinduan, hari ini sedang mau memasuki di on the way, mulai lagi di Al-Fatihah sampai An-Nisa. Karena sudah 2 kali khatam, gitu ya. Karena sudah 2 kali khatam. Jadi ini lakukan. Mungkin ini saya lewat ya. Intinya bacalah Quran, karena ya dengan bacaan Quran itu beda dengan bacaan yang lainnya. Idza qara'ta fil adab tazdadu raqatan ya. Jadi ketika kita sering membaca buku-buku sastra, kita sering hati kita menjadi lembut. Kalau kita membaca buku-buku sejarah, maka kita akan selalu bertambah pengalaman, wawasannya. Tapi yang menarik kalau kita baca Al-Quran, itu akan dapat semuanya. Kelembutan hati, jiwa, dan juga ilmu dan wawasan. Ya. Ini dahsyatnya Quran. Dan yang menarik lagi adalah pahala. Ya, pahala, thawab. Kita baca. Nah, bacaan Quran yang tartil, memenuhi 3K, kejelasan makhluk dan sifat, ya, dan seterusnya. Selanjutnya juga kalau memang kita sampai harus menghafal, karena dalam sholat tentunya harus dihafal ya. Kalau belum hafal boleh lihat mushaf, tapi jangan heran kalau memang kita sudah mulai ingin menyimpan Al-Quran dalam hati dan pikiran kita, mungkin akan menemukan 6 benang kusut ini. Kalau menemukan hal ini jangan mutung ya, jangan merasa nggak bakat. Tidak ada masalah nggak bakat dalam menghafal Quran, dalam tilawah ya. Ini masalah keimanan ya, masalah keimanan. Jadi lakukanlah dengan sebaik mungkin. Dan ini salah satu contoh kalau kita menyaksikan para imam di Masjidil Haram, ya itu selalu ada orang yang salah satunya yang dilingkari, yang namanya Dr. ya Abdul Aziz Al-Hajj. Dia seorang Al-Fatih, ya. Jadi man huwa Al-Fatih ala immatil haram. Jadi dia ini sebagai pengoreksi kalau imam lupa.
Artinya memang harus selalu ada yang didelegasikan untuk mengoreksi bacaan. Harus ada yang menyimak. Ya. Intinya sebagai penutup, yuk ngebuburit ya untuk meraih malam 1000 bulan ini dengan interaksi dengan panduan yang diturunkan. Kalau paling minimal ya 1 hari 1 halaman gitu nggak apa-apa. Berarti hari ini sudah halaman yang ke-15, atau mau di tahap naksir 1 rubu atau 1 ruku per hari ya. Berarti sekarang sudah masuk rubu ke-15 atau ruku ke-15, atau yang rutin 1 juz berarti sekarang sudah masuk juz ke-15. Nah, kalau sudah per manzil berarti sekarang sudah 2 kali khatam dan masuk ke manzil 1 lagi. Dan ini kalau ada, dan tentunya pasti akan ada yang bisa membaca 10 juz per hari ya, berarti sudah 5 kali khatam ya hari ini, 5 kali khatam. Baik, inilah ya sebagai penutup saya ingin tampilkan video ini. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya, itu adalah Hajjah Ridho Ibrahim, 86 tahun baru selesai hafal 30 juz. Ya, jadi intinya jika memang cita-cita kita ini tercapainya agak lamban ya untuk dapat kita raih, jangan katakan gagal, tapi buktikan di endingnya yang sangat luar biasa. Nah, seperti anak ini ya, yang sedang melakukan bowling ini, walaupun lambat gelinding bolanya ya dibanding yang di sampingnya nanti cepat, tapi endingnya golnya hanya beberapa botol aja yang jatuh, tapi si anak yang bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Itulah, walaupun lamban tapi konsisten, insya Allah endingnya satu hasil yang baik yang di luar yang kita duga akan kita raih. Jadi goalsnya adalah godliness ya, yaitu robbaniyah, kunu robbaniyin bima kuntum ta'lamun kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita ikutan i'tikaf, kita ingin menghidupkan Lailatul Qadar bukan karena tren, tapi buktikan kita ingin menjadi hamba-hamba yang robbani. Yang kedua, objektivitas, kemudian authenticity ya, lebih otentik ya, dan juga loyalitas terbangun, dan sepenuh bagaimana setiap kali kita keluar dari Ramadan Camp ini bisa melayani ya peran kita untuk ummah gitu, khadimul ummah. Itulah goalsnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini kalau bicara ke sini akan panjang lagi ya, ada hal yang ditadaburnya ya, dan kita harus memahami bagaimana kehidupan para sahabat untuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa lebih optimal untuk menyambut dan mempersiapkan diri mengoptimalkan ya malam Al-Qadar nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Doain kita semua bisa melayakkan tujuan-tujuan kita. Baik, selanjutnya Insyaallah nanti dikirim PDF-nya Ustaz ya. Ya. Insyaallah. Iya. Nanti kita sampai jam 11 insya Allah Ustaz, jam 10, setengah 11 kami mohonkan doa hatamannya ya Ustaz ya. Dan sekarang silakan pada teman-teman semua untuk menghatamkan satu hari ini dengan sudah dibagi ya Ustaz. Siapa Bu Fitri?
Ya, sudah siap. Ya, ya dari 9.30 sampai 10.30 ya, silahkan. Mudah-mudahan pas waktunya ya. Dan 10.30 kita kembali dan mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa khatam. Ya. Baik. Silakan. Saya unmute dulu ya. Di mute dulu. Ya, baik Silakan, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum.